Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya Niwayan Rumini, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 21 Kota Sorong. Kali ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh partner terbaik saya, yaitu Bapak Sigit Rimbo, SPDGR. Beliau merupakan salah satu guru wali kelas 6B yang mengajar di SD Negeri 21 Kota Sorong. Selamat siang Bapak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Ya puji Tuhan ya, kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Baik Bapak, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas Bapak terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelasnya Bapak. Baik Bapak, pada kegiatan praobservasi ini ada tujuannya mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas. Nah, mengapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Yaitu untuk sebagai persiapan awal untuk Bapak nanti agar Bapak bisa lebih siap dan lebih percaya diri lagi dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas Bapak. Baik Bapak, pada kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, terima kasih Ibu. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, mengingat saya akan melakukan pembelajaran matematika, saya memiliki tujuan pembelajaran agar anak bisa terbiasa dalam menggunakan bilangan, ular positif negatif, kemudian bagaimana mereka bisa mengimplementasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Iya baik Bapak, berarti tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan ada dua, yaitu membiasakan anak untuk melakukan operasi bilangan-bilangan positif dan negatif, dan anak bisa mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau lakukan observasi? Ya baik Ibu, untuk area pengembangan yang saya capai atau saya observasi pada diri anak pribadi, saya menginginkan anak-anak yang saya akan berikan materi ini, dia lebih mampu dalam penggunaan materi dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dan tidak hanya cuma materi di sekolah, tapi mereka juga bisa menggunakan materi yang ada di sekolah ini dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Luar biasa sekali ya Bapak, berarti area pengembangan nanti terfokus kepada pengetahuan dan keterampilan, seperti itu ya. Nah, baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, baik dari strategi, model, atau metode pembelajarannya. Terima kasih Ibu. Dari model sendiri, saya akan menggunakan model problem based learning, di mana problem based learning ini adalah memberikan suatu permasalahan kepada siswa, yang mana nanti siswa akan memecahkan sendiri atau memecahkan dengan kelompoknya masalah-masalah yang akan dikeluarkan dalam materi tersebut. Nah, tujuannya adalah agar supaya anak memiliki perkembangan pada dirinya mereka, bagaimana anak bisa mengimplementasikan, bagaimana anak bisa mengutarakan apa yang ada dalam benak pikirannya mereka dengan materi yang disajikan tersebut. Baik Bapak, berarti nanti dalam pembelajarannya Bapak menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu berbasis masalah. Kemudian dari segi metode, Bapak memberikan penugasan cara berdiskusi, berdiskusi kelompok. Oke baik Bapak, terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti? Ya, terima kasih. Untuk media, karena pembelajaran kan sejatinya akan menarik jika kita menggunakan media-media, terutama kepada anak-anak pasti akan menarik minatnya mereka. Untuk media pembelajaran itu sendiri,
saya akan menggunakan kartu namanya kartu bilangan, di mana kartu bilangan ini akan memudahkan siswa dalam pembelajaran, penjumlahan, pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya Bapak. Bapak sudah bisa menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan konkret juga. Anak-anak bisa bermain ya. Contohnya tadi Bapak mau membuat media pembelajaran kartu bilangan. Oke, baik Bapak. Kira-kira nih, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kemudian di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Ya, untuk pembelajaran tersebut saya akan implementasikan pada jam pelajaran matematika di hari Rabu, tepatnya tanggal 6 Desember 2023. Kira-kira di jam berapa, Pak? Untuk jamnya jam keempat, sekitar setelah istirahat jam 9.30. Oke, baik. Berarti Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 di kelas 6B ya. Di kelas 6B pada jam pelajaran keempat. Baik Bapak, berarti nanti pada hari Rabu nanti saya akan datang ke kelasnya Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Kemudian nanti saya akan mengamati, melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran. Kira-kira bagaimana Bapak? Siap? Ya. Baik Bapak, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir lagi, yaitu percakapan pasca observasi, di mana nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik yang ada di CIP Angkatan 9. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita? Ya, terima kasih. Dari percakapan kita hari ini, saya merasa lebih termotivasi lagi, lebih mudah lagi, dan lebih terarah lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Semoga dari hal ini bisa membuat atau mencapai tujuan pembelajaran saya berhasil jauh lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita berbincang-bincang dalam kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi supervisi di kelas Bapak. Terima kasih, semangat. Terima kasih kembali. Demikian percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Sampai bertemu pada kegiatan observasi atau supervisi akademik di kelas. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, hari ini kita mulai pembelajaran di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Ayo satu orang pimpin doa. Noleta boleh? Ayo, mari. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Masih pagi, semangatnya juga harus semangat pagi. Jangan masih pagi semangatnya semangat bangun tidur. Masih pagi semangatnya semangat pagi, semangat belajar pagi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran biar lebih semangat seperti biasa, kita tepuk semangat. Betul. Oke ya? Siap? 1, 2, 3. Semangat. Ya, gitu. Pagi hari harus lebih semangat. Mengawali hari dengan penuh semangat.
jadi lebih jernih, lebih pintar, lebih konsentrasi dalam menerima pembelajaran. Ya, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru absen terlebih dahulu. Andi, Arkan, ya Arkan tidak masuk sakit ya. Udah, ya. Untuk mudah-mudahan cepat sembuh biar bisa berkumpul lagi belajar bersama dengan kita. Betul. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran yang hari ini, Pak Guru ingin mengulang kembali pembelajaran yang lalu. Pembelajaran matematika yang lalu kita belajar tentang apa? Yang lalu kita sudah belajar tentang garis bilangan. Masih ada yang ingat nggak? Bilangan itu dibagi menjadi berapa? Dua bilangan bulat positif dan bilangan negatif. Ya, ada bilangan 0 di antara bilangan bulat positif dan bilangan negatif. Nah, hari ini kita ya pembelajaran matematika, materinya tentang penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Sebelum kita ke pembelajarannya, Pak Guru ingin tanya, kemarin kita sudah belajar apa sih itu pembilangan, ada bilangan bulat positif, ada yang negatif. Nah, sebelumnya kalian bisa nggak kira-kira dari materi ini nanti kita akan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang menggunakan bilangan bulat positif dan negatif, kira-kira itu apa? Contohnya, ada yang tahu? Ada yang sudah tahu kira-kira? Ya? Tentang membeli barang. Bisa? Ya, ada yang ragu-ragu, ada yang bilang bisa. Nah, setelah pembelajaran ini, nanti kalian bisa menarik kesimpulan penggunaan penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan untuk apa sih? Nanti bakalan kalian lihat, ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran tadi ini. Nanti model pembelajaran yang Pak Guru pakai yaitu model pembelajaran PBR dengan dibantukan kartu bilangan. Kemarin Pak Guru sudah bilang untuk masing-masing kelompok bawa kartu sudah. Ada warna yang lain, kemarin Pak Guru sudah bilang warnanya kalau enggak warna merah, pink atau biru. Ada yang bawa warna lain? Hah? Sudah sama semua? Ya, sudah bawa semua ya. Mana coba kasih tunjuk di atas. Nanti kita pakai untuk menghitung itu ya. Ya. Oke, berarti kelompoknya sudah pas, nanti tinggal disesuaikan dengan banyaknya kelompok yang ada. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran. Pembelajarannya yaitu satu, siswa kalian ya diharapkan dapat melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif dengan benar. Dan diharapkan setelah belajar ini nantinya kalian lebih mahir lagi dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dengan benar. Yang kedua, kalian bisa mengerjakan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Yang ketiga, dapat menerapkan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan
dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mengaitkan materi ini dalam kehidupan sehari-harinya kalian di lingkungan sekitar kalian. Kasih bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan bilangan nol. Bilangan bulat biasanya disimbolkan dengan huruf Z. Ya, bilangan bulat kemarin kalian menggunakan garis bilangan. Ada yang ke kanan, kalau ke kanan arahnya berarti positif, kalau ke kiri arahnya negatif dari titik nol. Nol di tengah-tengah garis bilangan. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Menjumlahkan dua bilangan bulat positif. Nanti Pak Guru akan ajarkan cara menjumlahkan dua bilangan bulat positif. Menjumlahkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Menjumlahkan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif yang memiliki nilai puluhan dan ratusan. Sebelumnya, untuk lebih kalian pahami, silakan kalian Pak Guru putarkan video untuk melihat dan memahami. Silakan dilihat ya. Nanti setelah kalian pahami materi, baru Pak Guru bagi ke dalam kelompok. Sudah ada contoh soalnya, yaitu negatif 5 ditambah 5, negatif 9 ditambah 4, 9 ditambah negatif 6, kemudian negatif 4 ditambah negatif 3. Ya, kalian lihat dan Kita kalian mulai dengan cara pahami. pertama. Adik-adik perhatikan contoh yang pertama ya. Di sini negatif 5 berarti di sini adalah bilangan negatif. Dan kemudian ini ditambah 5. 5 di sini adalah bilangan positif. Cara yang pertama, di sini negatif 5, maka di sini kita tuliskan lambang negatif sebanyak 5 kali ya. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah 5 berarti bilangan positif, maka kita tuliskan kemudian di sini lambang positif sebanyak 5 juga. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, cara yang selanjutnya adalah kita silang antara negatif dan positif, atau kita kurangkan ya, kita kurangkan dengan cara disilang. Kita silang yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Perhatikan di sini selanjutnya tidak ada lagi yang tersisa lambang positif ataupun lambang negatif. Ini berarti hasilnya adalah 0. Oke, kita ke soal yang kedua nih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, Pak Guru ingin kalian menggunakan, kalian punya model pembelajaran yang berbasis dengan kartu bilangan. Kalian sudah bawa kartu bilangan, sekarang kita pakai kartu bilangannya untuk belajar. Sebelumnya Pak Guru ingin bagi kelompok dulu. Coba sudah sesuai dengan meja ya. Berarti masing-masing, karena ini hari ini yang masuk 30 siswa, berarti ada yang ya satu kelompok ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Nah, sudah ditaruh di meja kartu bilangannya. Satu orang bisa bantu Pak Guru. Si siapa? Ayo, Adil, boleh bantu Pak Guru? Kita coba pakai menggunakan ini ya. Ayo Pak Adil, coba. Ya. Untuk lebih mudah dalam memahami operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan ya pada bilangan bulat positif dan negatif, kita belajar tentang penjumlahan dulu. Penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, sekarang kita ambil kesepakatan bahwa kalau merah ini adalah bilangan bulat positif.
9. Negatif 9 yang warna apa? Warna biru. Kita sudah bilang kalau biru itu warnanya kalau warna biru itu adalah negatif. Nah, sekarang kita ambil biru sebanyak 9. Berarti kita kasih masuk 1, 2, 3, 4. Bisa lihat ya? 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kartu biru. Ingat, biru menandakan negatif. Karena soalnya adalah negatif 9 ditambah 4, maka biru, kartu biru berjumlah 9. Sekarang kartu positif. Di situ adalah positif 4. 4-nya positif, berarti warna pink atau merah. Ya, merah muda karena kalian nggak ada warna merah, berarti yang akan warna yang pink karena kartumu warnanya pink. Ya, lanjut. Berarti 9 negatif 9 ditambah 4 sama dengan titik. Kita masukkan atau kita jadikan 1, kita tempel seperti contoh yang tadi di video. Kita tempel atau kita samakan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi setelah itu baru kalian bisa mengerti jawabannya. Jawabannya dari mana? Jawabannya dari kartu yang dia nggak ada pasangannya. Dari kartu yang tidak ada pasangannya, berarti bisa dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini berarti bernilai negatif. Berarti jawabannya negatif 9 ditambah 4 adalah negatif 5. Ya, ingat ya? Paham? Jadi kalau ingat, yang lebih dilihat, kalau yang lebih adalah warnanya biru, berarti bertambahkan atau bernilai negatif. Kalau ini birunya ada 5, yang ada pasangannya, berarti negatif 5. Soal berikut. Kita lanjut ke soal berikut. Kita lepas dulu kartu bilangannya. Kita kembalikan ke posisi semula. Ada yang bisa bantu Kak Guru untuk pasang di depan? Siapa mau coba? Tasya, boleh. Negatif 4 ditambah 3. Silakan ambil kartunya, pilih sendiri. Pakai kartu yang warna apa? Diingat ketentuannya. Negatif 4 ditambah negatif 9. Negatif 3 ya, sorry, 3. Silakan isi. Ada selanjutnya di sini. Berarti negatif 4 ditambah negatif 3. Ya, kita lihat. Tasya negatif 4 berarti kartu biru sebanyak 4. 2 ditambah lagi ya 3 dengan kartu yang sama karena sama-sama negatif. Oke, jadi kita lihat sini. Tasya betul? Nah, sekarang negatif 4 ditambah negatif 3 hasilnya berapa? Negatif 7. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya negatif karena negatif bertemu negatif hasilnya negatif. Warnanya masih biru ya. Siapa yang mau coba? Hah? Angkat tangan, siapa mau coba? Yang mau coba siapa angkat tangan? Ini, ayo, mari coba. Sekarang, kalau Pak Guru buat soal. Soalnya gini, 5 ditambah
5 ditambah negatif 8. Birunya ada berapa? 8. Oke, geser sedikit. 5 ditambah negatif 8. Bagaimana? Jawabannya? 3. 3 ini nilainya apa? Negatif 3. Betul? Kesimpulan untuk penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif yaitu 1. Tanda positif atau negatif mengikuti angka yang terbesar. Kedua, apa? Caranya mengurangkan bilangan, ya, bilangan besar, dikurangi bilangan kecil. Yang ketiga, bilangan negatif ditambah bilangan negatif ditambah bilangan negatif hasilnya bilangan negatif tambah negatif hasilnya negatif. Nah, pertanyaannya seperti ini. Pak Guru, bagaimana jika soalnya itu adalah puluhan atau ratusan? Tidak mungkin kita menggunakan kartu bilangan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan kesimpulan yang 3 ini. Kesimpulan yang 3 ini. 2 orang maju. Sini 1. Pakai topi. Ya, sama yang Abi maju. Ya, yang lain kelompoknya menghitung. Pak Guru pengen kalian cepat-cepatan menghitung. Lihat sini. Kalau Pak Guru taruh, ingat ya. Kalau tadi perjanjiannya, kalau warnanya pink adalah positif, warnanya biru berarti ini. Kalau Pak Guru taruh di sini, ini ditambah
siang, salam bahagia untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Niwayan Rumini SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 yang saat ini saya bertugas di SD Negeri 21 Kota Sorong. Pada kali ini saya masih ditemani oleh partner setia saya, yaitu Bapak Sigit Triwibowo SPDGR yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Bapak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik Bapak, puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan ya sampai pada hari ini. Dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi yang telah saya lakukan di kelas Bapak. Ya, dengan tujuan kita melakukan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi atau supervisi kelas yang telah berlangsung? Terima kasih Ibu sebelumnya. Terkait jalannya observasi yang sudah dilaksanakan, sebenarnya ada rasa canggung, ada gugup karena saya termasuk tidak terbiasa, tapi mudah-mudahan dari bisa memberikan motivasi lebih untuk saya dalam pembelajaran ke depan. Baik, berarti perasaan Bapak setelah dilakukan observasi, Bapak merasa canggung, gugup karena tidak terbiasa. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan kegiatan ini Bapak menjadi lebih terbiasa ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin Bapak bisa menceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya, terima kasih Ibu. Untuk tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan, karena saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah, saya menggunakan LKPD yang di dalamnya sudah terdapat masalah-masalah yang ingin saya utarakan atau saya berikan kepada anak-anak. Saya gunakan itu untuk saya berikan kepada anak-anak sesuai dengan kelompoknya agar mereka bisa memecahkan sendiri atau memecahkan dengan kelompoknya masalah-masalah yang sudah saya angkat tersebut. Oke, baik, berarti Bapak untuk area pengembangannya yang sudah dilakukan masih dalam terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, di mana Bapak memberikan suatu permasalahan kepada muridnya, kemudian muridnya secara kelompok berdiskusi mengerjakan tugas-tugas LKPD untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Ya. Baik, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan dan bagaimana tingkat keberhasilannya? Terima kasih Ibu untuk tingkat keberhasilan yang sudah tercapai. Untuk keberhasilan yang sudah tercapai ini, saya rasa dengan media dan model pembelajaran yang saya gunakan untuk tingkat keberhasilan, mungkin anak-anak sudah lebih maju lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan ini juga sebagai langkah saya dari observasi ini membangkitkan saya dalam cara saya mengajar dan sebagainya. Oke, baik, berarti dengan Bapak menerapkan model pembelajaran PBL, kemudian berdiskusi, semua kegiatan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, kemudian anak-anak juga sudah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, kira-kira nih dalam proses pembelajaran yang Bapak terapkan, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran? Terkait dengan kendala, tetap semuanya pasti dalam pembelajaran pasti ada kendalanya, baik entah itu di gurunya atau di siswanya. Nah, dalam hal ini saya memiliki kendala di dalam pembelajaran kelompok pada siswa, di mana tidak semua siswa berperan aktif dalam kelompoknya. Itu pun salah satu kendala yang saya hadapi. Oke, baik, berarti kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran
ada beberapa siswa yang tidak berperan aktif Iya, dalam diskusi betul. kelompok. Ya, kira-kira kalau menurut Bapak, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Setelah saya amati, saya cermati, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu gaya belajar yang dimiliki oleh siswa itu sendiri berbeda-beda. Kan ada siswa yang memiliki gaya belajarnya auditorik, ada yang visual, ada yang kinestetik. Ya, jadi perbedaan-perbedaan itu yang mungkin bisa membedakan atau membuat perbedaan atau membuat anak-anak ini kurang aktif dalam belajar. Ya, berarti kalau menurut pengalaman Bapak, berarti hal tersebut, kendala tersebut muncul karena adanya perbedaan gaya belajar dari masing-masing siswa. Nah, kira-kira nih dari kendala tersebut, kira-kira rencana apa yang akan Bapak buat untuk mengatasi kendala tersebut ke depannya? Ya, terima kasih. Untuk rencana yang ingin saya buat ke depannya agar jauh lebih baik, Ibu, saya akan lebih mengobservasi anak-anak tersebut berdasarkan gaya belajarnya mereka, sehingga nantinya LKPD yang saya akan berikan saya sesuaikan dengan gaya belajarnya mereka, seperti itu, agar supaya minatnya siswa dalam belajar, dalam mempelajari materi ini terbangun lebih kuat, seperti itu. Keren sekali ya Bapak. Baik Bapak, rencana yang Bapak sudah buat untuk kedepannya itu sangat luar biasa, karena memang perlu kita sebelum pembelajaran memang perlu kita melakukan atau mengidentifikasi gaya belajar dari masing-masing murid kita yang sekarang trennya itu dibilang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kira-kira nih Bapak kapan akan melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang Bapak utarakan ke saya? Baik Ibu, untuk perkiraan karena ini sudah masuk bulan Desember, sudah akhir semester, maka rencana yang ingin saya, perubahan yang ingin saya rencanakan ini akan saya lakukan di semester depan, pada tahun semester depan, pada semester baru, pembelajaran baru dengan model belajarnya sudah disesuaikan dengan observasi yang sudah saya lakukan, dan gaya belajarnya nanti saya sesuaikan. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih memotivasi siswa lagi dalam belajarnya. Oke, baik Bapak, terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan atau meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan harapan saya ke depan apa yang Bapak rencanakan saat ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa terrealisasikan secepat mungkin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak, tetap semangat untuk memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Terima kasih. Demikianlah percakapan yang kami lakukan, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerak.